sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai definisi kepribadian. Oke, masuk saja ke materinya. Dalam bahasa populer, istilah kepribadian mempunyai arti seseorang tertentu mempunyai beberapa ciri watak yang diperlihatkannya secara lahir, konsisten, konsekuen dalam tingkah lakunya sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu lainnya. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Menurut ilmu antropologi, kepribadian ditentukan oleh akal dan jiwa manusia itu sendiri. Banyak para ahli memberikan perhatian dan mencurahkan penelitiannya untuk mendeskripsikan penelitiannya mengenai tentang pola tingkah laku yang nantinya menurut juga pada pola tingkah laku manusia sebagai alat dan bahan perbandingannya. Pola-pola tingkah laku bagi semua Homo sapiens hampir tidak ada. Bahkan bagi semua individu yang tergolong satu ras pun tidak ada sistem pola tingkah laku yang seragam. Sebabnya, tingkah laku Homo sapiens tidak hanya ditentukan oleh sistem organik biologinya saja, melainkan juga akal dan pikiran serta jiwanya. Sehingga variasi pola tingkah laku Homo sapiens sangat besar diversitasnya dan unik bagi setiap manusia. Adapun pengertian kepribadian menurut para ahli, yaitu pertama, darinya. Kepribadian adalah keseluruhan dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang kedua, dari M.A.W. Bauer, yaitu menjelaskan bahwa kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Selanjutnya itu menurut Schubert mengatakan bahwa kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dilihat oleh seseorang. Lalu ada juga dari Theodore R. Newcombe yang mengatakan kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Yang terakhir yaitu menurut Konjaningrat, yaitu mengatakan bahwa kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku, tindakan dari tiap-tiap individu manusia itu adalah apa yang disebut dengan kepribadian. Oke, terima kasih saya. Menjelaskan tentang unsur-unsur kepribadian. Unsur-unsur kepribadian di sini memiliki 3 poin penting. Untuk yang pertama, poin pertama yaitu adalah pengetahuan, yang kedua itu ada perasaan, dan yang ketiga adalah dorongan naluri. Saya akan menjelaskan satu persatu poin-poin tersebut. Baik, untuk poin pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini yaitu pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep yang lahir dari dan penggambaran mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dalam lingkungan individu tersebut. Semua ini diletakkan dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan oleh individu tersebut dalam perilaku sehari-hari. Untuk poin yang kedua yaitu perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian negatif positif terhadap sesuatu. Suatu perasaan yang selalu bersifat subjektif karena adanya unsur perilaku tadi. Biasanya menimbulkan suatu kehendak dalam kesadaran seseorang individu. Dan untuk poin yang terakhir yaitu dorongan naluri. Dorongan naluri di sini adalah dorongan naluri kemampuan yang sudah merupakan naluri pada setiap manusia. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman mengenai jenis dan jumlah dorongan naluri ini, yang terkadang dalam naluri manusia, para ahli sudah sepakat bahwa ada sedikitnya 7 dorongan naluri. Untuk dorongan naluri yang pertama yaitu dorongan mempertahankan hidup. Contoh dari itu adalah cara makhluk hidup
mempertahankan hidupnya dalam kondisi apapun. Dorongan yang kedua yaitu seksual, dorongan seksual. Contoh dari dorongan seksual yaitu mendorong manusia untuk membuat keturunan demi melestarikan sejenisnya. Dorongan yang ketiga yaitu dorongan mencari makan. Dorongan ini sudah ada sudah kita sadari saat masih bayi. Seperti itu. Untuk dorongan yang keempat yaitu dorongan bergaul dan interaksi dengan sesama. Contohnya yaitu sebagai landasan biologis dari kehidupan masyarakat manusia sebagai makhluk sosial. Untuk yang keenam, dorongan untuk berbakti. Contoh dari dorongan untuk berbakti yaitu mengembangkan rasa altruisme, rasa simpati, rasa cinta, dan sebagainya. Untuk dorongan yang terakhir yaitu dorongan keindahan. Dorongan ini meliputi seperti bentuk, warna, suara, dan gerak dari makhluk hidup tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari unsur-unsur kepribadian. Kepribadian seseorang terbentuk oleh pengetahuan. Selain pengetahuan, kepribadian seseorang juga terbentuk oleh berbagai perasaan, emosi, dan keinginan tentang bermacam hal yang ada di dalam lingkungannya tersebut. Seorang ahli etnopsikologi bernama Wells membuat suatu kerangka tentang seluruh materi yang menjadi objek dan sasaran unsur-unsur kepribadian manusia secara sistematis, yaitu 1. Beragam kebutuhan biologis diri sendiri, beragam kebutuhan dan dorongan psikologis diri sendiri, dan beragam kebutuhan dan dorongan baik biologis maupun psikologis sesama manusia selain diri sendiri. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan tadi dapat dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh individu yang bersangkutan, sehingga memuaskan dan bernilai positif baginya atau tidak memuaskan dan bernilai negatif bagi dirinya. Yang kedua, beragam hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu akan identitas diri sendiri, dalam tanda kutip identitas aku, baik aspek fisik maupun psikologis, dan segala hal yang bersangkutan dengan kesadaran individu mengenai bermacam-macam kategori manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda, zat, kekuatan, dan gejala alam, baik yang nyata maupun yang gaib dalam lingkungan sekelilingnya. Yang ketiga, berbagai macam cara untuk memenuhi, memperkuat, berhubungan, mendapatkan, atau mempergunakan beragam kebutuhan dari hal tersebut tadi, sehingga tercapai keadaan memuaskan dan kesadaran individu bersangkutan. Pelaksanaan berbagai macam cara dan jalan tersebut terwujud dalam aktivitas hidup sehari-hari dari seorang individu. Sekian dan terima kasih. Materi tentang macam-macam kepribadian. 1. Macam-macam kepribadian individu. Berbagai isi dan sasaran dari pengetahuan, perasaan, kehendak, keinginan kepribadian, dan oleh karena itu kepribadian tiap individu sangat unik. Dalam hal ini diperhatikan satu macam materi menyebabkan satu tingkah laku yang berpola, yaitu suatu kebiasaan yang berbagai macam materi yang menyebabkan timbul kepribadian serta segala macam tingkah laku, yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar warga satu masyarakat yang diatur oleh adat istiadat. Maupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa ada 3 miliar macam kepribadian di dunia ini, karena jumlah penduduk bumi, ilmu antropologi, dan ilmu-ilmu sosial tadi seringkali juga memperhatikan masalah kepribadian, maka hal itu hanyalah untuk lebih memperdalam dan memahami adat istiadat dan sistem sosial dari suatu masyarakat. Kuasanya ilmu antropologi juga mempelajari kepribadian yang ada pada sebagian besar warga masyarakat yang disebut kepribadian umum atau watak umum. Itu saja materi dari saya, kurang lebih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sini saya akan mempresentasikan ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu kepribadian umum, poin yang kedua yaitu kepribadian barat dan kepribadian timur.
Yang pertama, kepribadian umum. Kepribadian ini dari suatu kebudayaan yang didasarkan pada suatu pendirian dalam ilmu psikologi. Pendirian tersebut menyatakan bahwa ciri-ciri dari unsur watak telah tertanam di dalam jiwa seseorang individu sejak ia masih anak-anak. Ia diasuh oleh orang tuanya sendiri. Watak juga ditentukan oleh cara ia sewaktu kecil diajak makan, minum, kebersihan, dan disiplin bergaul dengan anak-anak yang lain. Oleh karena itu, dalam kepribadian anak-anak didasarkan pada adat dan norma tertentu, maka beberapa unsur watak akan tampak menonjol individu yang telah dewasa. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kepribadian barat dan kepribadian timur. Pandangan manusia yang hidup di dalam kebudayaan Eropa Barat disebut kepribadian barat, sedangkan kebudayaan di Asia seperti kebudayaan Parsi, kebudayaan Thai, kebudayaan Jepang, dan kebudayaan Indonesia disebut kepribadian timur. Kepribadian timur memiliki pandangan mementingkan biologis, ramah tamah, dan hidup sosial. Sedangkan kepribadian barat memiliki pandangan mementingkan kehidupan material, pikiran logis, dan individualisme. Dan berikut ini saya akan memberikan contoh perbedaan pergaulan barat dan timur. Barat, ketika mereka berjabat tangan, keduanya saling menyatakan hai, dan seorang menyatakan how are you. Ini melambangkan tidak ada perbedaan status di antara mereka. Sedangkan timur, ketika orang muda berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, seketika orang yang muda akan sedikit membungkuk. Dari sinilah bisa kita tahu bahwa ada perbedaan status usia di antara mereka. Oke, demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.